Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel kami yang akan selalu setia berbagi informasi seputar pertanian ya teman-teman. Dalam video kali ini atau kesempatan kali ini saya akan melakukan penyepraian ya teman-teman untuk tanaman cabai saya. Ini saya melakukan pemupukan menggunakan PSB ya teman-teman. Jadi tonton sampai selesai teman-teman videonya, nanti akan saya berbagi cara membuat pupuk organik cair yang super dahsyat atau PSB ya teman-teman, fotosintetis bakteri, untuk menyuplai kebutuhan nutrisi untuk tanaman kita. Nah seperti ini teman-teman, ini yang saya bawa adalah PSB atau fotosintetis bakteria ya teman-teman. Jadi mungkin kalau di kalangan petani ini sudah tidak asing lagi ya teman-teman. Cara aplikasi dan cara membuatnya mungkin sudah tidak asing lagi. Namun demikian teman-teman, belum semua paham, belum semua petani paham ya teman-teman, manfaat-manfaat dari PSB itu sendiri. Dalam video kali ini saya akan berbagi 8 manfaat PSB ya, pupuk fotosintetis bakteri untuk tanaman kita. Nah ini teman-teman, sebelum saya mulai lebih lanjut ya, ini saya akan berbagi tutorialnya ya, cara aplikasinya. Jadi ini tangki saya, tangki 25 liter kapasitasnya ya teman-teman. Jadi ini gelas ukuran 300 mili. Kemudian saya isi tidak terlalu penuh, jadi sekitar 250 mili ya teman-teman, untuk takaran 25 liter tangki seperti ini. Kemudian kita tuangkan ke dalam tangki ya teman-teman. Jadi 250 mili untuk ukuran tangki 25 liter ya teman-teman. Kemudian kita isi air sampai penuh. Kemudian kita aplikasikan ke tanaman kita ya teman-teman. Jadi manfaat-manfaatnya dari fotosintetis bakteria ini ya teman-teman. Jadi ada 8 manfaat untuk tanaman kita. Jadi manfaat yang pertama itu bisa membantu kebutuhan nitrogen ya, apalagi di musim kemarau seperti saat ini, untuk segala jenis tanaman ya teman-teman. Kemudian manfaat yang kedua bisa mengurangi hidrogen sulfida ya teman-teman, atau H2S di dalam tanah, untuk membantu akar tanaman dapat tumbuh dengan baik. Jadi ketika dikocorkan juga sangat bagus ya teman-teman. Kemudian manfaat yang ketiga bisa membantu kemampuan tanaman untuk menyerap pupuk lebih baik lagi ya teman-teman. Jadi bisa membuka pori-pori daun juga ya teman-teman. Jadi pori-pori daun yang sudah tidak berfungsi dengan cara baik itu bisa dibantu oleh pupuk atau fotosintetis bakteria ini ya teman-teman, melalui sinar fotosintetis. Kemudian manfaat yang keempat bisa membuka sel bakteri fotosintetik ya teman-teman, terdiri dari sekitar 60% protein yang terdiri dari semua asam amino esensial. Kemudian ini juga mengandung vitamin dan mineral ya teman-teman, seperti B1, B2, B5, dan B12, asam folat, vitamin C, vitamin D, dan vitamin E juga ya teman-teman. Kemudian manfaat yang kelima bisa menambah suplemen atau nutrisi, sehingga mampu mengurangi penggunaan pupuk kimia ya teman-teman secara tidak langsung, saat sangat ramah lingkungan ya teman-teman, dan bisa mengurangi biaya produksi hingga sampai 50% ya teman-teman. Jadi simak sampai selesai ya teman-teman. Ini cara membuatnya ya teman-teman, cara membuat pupuk fotosintetis bakteria. Kemudian manfaat yang keenam ya teman-teman, bisa membantu menstimulasi pertumbuhan akar tanaman untuk berkembang dan bercabang dengan baik, sehingga menghasilkan jumlah serat yang baik. Kemudian manfaat yang ketujuh teman-teman, bisa membantu menstimulasi kekebalan tanaman seperti daun, bunga, buah, dan kulit kayu, sehingga lebih kuat terhadap serangan hama dan penyakit. Kemudian yang kedelapan, bisa membantu akar, daun, bunga, dan ranting tanaman tumbuh lebih cepat, serta mampu mengurangi infeksi atau jamur atau patogen, dan dapat mengendalikan penyakit busuk akar. Seperti itu ya teman-teman, 8 manfaatnya fotosintetis bakteria yang kita buat atau yang kita aplikasikan tadi ya teman-teman untuk tanaman kita.
Baik teman-teman, kemudian untuk cara pembuatannya ya, untuk selanjutnya kita belajar membuat pupuk atau fotosintetis bakteria. Yang pertama kita siapkan ini adalah botol aqua bekas ya teman-teman. Kemudian kita isi air seperti ini. Ini airnya boleh air sumur, air hujan, air kolam ikan atau kolam lele ya teman-teman. Kita siapkan botol aqua besar ini 4 botol, kemudian yang kecil-kecilnya 3. Jadi kalau teman-teman punya yang besar aja boleh teman-teman sediakan 5 botol aqua besar bekas ya teman-teman. Untuk takaran 1 butir telur nantinya teman-teman, kemudian 1 bungkus terasi. Jadi modalnya ini hanya sekitar Rp3.000 aja ya teman-teman. Modalnya hanya Rp3.000. Ini mampu menyuburkan tanaman cabai 10.000 pohon tanaman ya teman-teman. Kemudian untuk selanjutnya adalah micin penyedap rasa atau bumbu masak dapur ya teman-teman. Kita tambahkan bumbu masak dapurnya 2 sendok makan ya teman-teman. 2 sendok makan seperti ini. Oke teman-teman, jadi telur 1 butir, kemudian terasinya 1 bungkus. Terasi ini hanya Rp500 ya teman-teman. Telurnya Rp2.000 1 butir. Ini kalau dihitung-hitung paling sekitar Rp3.000 teman-teman modalnya untuk menyuburkan tanaman kita. Jadi sangat irit sekali teman-teman untuk menyuburkan tanaman tanpa pupuk kimia ya. Kita aduk-aduk sampai larut, sampai mencair ya teman-teman, sampai mencampur seperti ini. Kita aduk-aduk-aduk seperti ini ya teman-teman. Jadi sebenarnya teman-teman untuk menyuburkan tanaman kita itu banyak cara. Jadi tidak harus selalu menggunakan pupuk kimia ya teman-teman. Oke, untuk langkah selanjutnya kita masukkan ke dalam botol 1 sendok aja ya teman-teman. Setiap botol kita kasih 1 sendok seperti ini. Jadi manfaatnya sangat banyak sekali ya teman-teman. Dari pupuk PSB ini juga itu bisa memacu pertumbuhan tunas-tunas ranting-ranting itu ya teman-teman. Itu akan terlihat sangat subur sekali kalau kita rutin ya, paling tidak 10 hari sekali atau 2 minggu sekali lah. 2 minggu sekali kita spray menggunakan fotosintetis bakteri ini. Jadi manfaatnya sangat luar biasa ya teman-teman. Jadi pengalaman saya sebelumnya, saya tidak pernah menggunakan pupuk penyemprotan menggunakan pupuk kimia ya. Jadi saya gunakan penyemprotannya menggunakan pupuk organik cair. Kemudian untuk langkah selanjutnya teman-teman, jika teman-teman punya biangnya atau punya PSB yang sudah jadi, boleh ditambahkan ya teman-teman. 1 botol besar ini kita tambahkan biangnya sekitar 2 sendok ya. Untuk yang botol kecil kita tambahkan 1 sendok saja. Seperti ini ya teman-teman. Untuk botol kecilnya kita tambahkan cukup 1 sendok makan seperti ini. Jadi untuk mempercepat prosesnya ya teman-teman, biasanya kalau menggunakan biang seperti ini umur 14 hari atau 15 hari sudah kelihatan merah atau sudah jadi ya teman-teman. Kalaupun teman-teman tidak punya biang, jadi cukup seperti tadi itu aja ya teman-teman. Tapi prosesnya biasanya agak lama, itu memakan waktu biasanya sampai 30-40 hari ya teman-teman, baru kelihatan merah atau jadi ya. Nanti ada juga biasanya yang bertanya ya, ini kalau sudah jadi itu biasanya nggak selalu merah ya teman-teman, ada rupanya yang warna hijau, itu biasanya ada juga yang agak-agak kekuningan gitu juga ya teman-teman. Tapi sama-sama itu boleh diaplikasikan ya, sama-sama sudah jadi. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita tutup rapat seperti ini ya teman-teman.
Kita tutup rapat seperti ini sebelum proses penjemuran. Sebelum dijemur, jangan lupa dikocok-kocok seperti ini ya teman-teman, agar mencampur bahan-bahan yang kita masukkan tadi, agar larut bercampur ya. Kemudian setelah diaduk-aduk, boleh kita jemur di ruangan yang terbuka, yang langsung kena matahari ya teman-teman. Di atap rumah juga boleh teman-teman, atau digantung di sekitar halaman rumah, yang penting langsung terkena sinar matahari ya teman-teman. Oke teman-teman, seperti ini. Jadi kita biarkan ya, kalau misalkan tidak menggunakan biang, kita jemur minimal sekitar 30 hari ya teman-teman, baru biasanya berubah warnanya. Jadi seperti ini kita teman-teman ya, kita jemur di panas terik matahari. Oke teman-teman, mudah-mudahan video yang kami bagikan ini betul-betul bermanfaat untuk kita selalu berbagi di seputar pertanian. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.